Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak baiknya kita berdoa dahulu dengan membaca basmalah. Di sini kita akan membahas mengenai iktikaf. Ada yang tahu sebelumnya apa itu iktikaf? Belum Pak, belum. Di sini definisi iktikaf adalah berdiam, membiasakan dan menetapi. Kalau secara istilah yang dimaksud iktikaf di sini adalah menetapi masjid dan berdiam di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperbanyak ibadah. Selanjutnya ada dasar hukum iktikaf. Seperti dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat ke-187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tubassiruna wa antum aakifuna fil masjid. Janganlah kalian mencaburi mereka istri sedang kalian sedang iktikaf di masjid. Lalu jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal melaksanakan iktikaf adalah sunnah. Namun hukum ini bisa berubah menjadi wajib jika seseorang sengaja untuk melaksanakannya. Selanjutnya ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk beriktikaf. Yang pertama ada sholat. Lalu yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga berzikir. Yang keempat bersolawat. Dan yang kelima mengurangi hubungan banyak dengan orang lain agar lebih fokus pada ibadah yang kita lakukan. Selanjutnya ada keutamaan iktikaf. Di sini kita ada riwayat sahih yang mendefinisikan keutamaan iktikaf secara khusus. Namun adanya berita sahih bahwa Nabi, para istrinya, dan para sahabat yang senantiasa melakukannya setiap Ramadan menunjukkan keutamaan iktikaf. Sebab tidak mungkin mereka merutinkan iktikaf, amalan yang dianggap biasa saja. Selanjutnya ada syarat-syarat iktikaf. Syarat bagi orang yang beriktikaf adalah yang pertama muslim. Lalu yang kedua mumayyiz, sudah mampu membedakan salah dan benar, baik dan buruk. Lalu yang ketiga ada suci dari junub, haid dan nifas. Dan yang terakhir ada tidak sah jika kafir. Anak-anak yang belum mumayyiz, junub, haid dan nifas. Selanjutnya ada rukun-rukun iktikaf. Hakikat dari iktikaf adalah tinggal di masjid dengan bertakarub nilai ta'ala. Seandainya tidak menetap di masjid atau tidak ada yang melaksanakan ketaatan, maka tidak sah disebut dengan iktikaf. Jadi ada dua rukun. Yang pertama niat untuk beribadah, lalu yang kedua ada menetap di masjid. Lalu selanjutnya ada di mana iktikaf dilaksanakan. Ada yang tahu di mana iktikaf dilaksanakan? Di masjid. Selain di masjid ada? Para fuqaha berselisih tentang jenis masjid yang boleh dilakukan iktikaf di dalamnya. Yang pertama ada sahnya iktikaf hanya di masjid yang di dalamnya dilakukan sholat yang lima dan sholat Jumat. Istilahnya masjid jami. Inilah pendapat Abu Hanifah. Lalu yang kedua ada iktikaf sah dilakukan di semua masjid, termasuk masjid yang tidak mendirikan sholat Jumat. Ini pendapat Syafi'i. Dan yang ketiga ada iktikaf yang hanya sah dilakukan di tiga masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini pendapat Usaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Lalu yang keempat ada hanya masjid di Mekah dan Madinah. Apapun masjid itu, ini pendapat Athor. Lalu yang terakhir ada hanya masjid di Madinah. Apapun masjid itu, ini pendapat Sa'id bin Al-Musayyib. Lalu yang selanjutnya ada pembatal iktikaf. Yang pertama secara sengaja keluar dari masjid tanpa ada keperluan atau udzur syar'i. Lalu yang kedua murtad, keluar dari agama Islam. Lalu yang ketiga hilang akal. Yang keempat gila. Yang kelima mabuk.
dan keenam jima. Selanjutnya ada aktivitas selama iktikaf. Hendaknya para mustakifin memanfaatkan waktunya selama iktikaf untuk aktivitas ketaatan seperti membaca Quran, zikir, sholawat dengan kalimat yang masuk muhasabah. Sholat sunnah mutlak boleh saja diselingi dengan kajian ilmu. Lalu yang terakhir ada hikmah iktikaf. Pelajaran yang bisa kita petik dari iktikaf adalah manfaatkan kembali posisi masjid sebagai sentral pembinaan. Lalu yang kedua ada sesibuk apapun seseorang muslim harus menyediakan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT secara fokus dan totalitas. Lalu yang terakhir, hidup di dunia hanya persinggahan untuk menuju keabadian akhirat. Mohon itu yang dapat Bapak sampaikan. Sudah pada paham belum ini anak-anak? Nah, kalau sudah, Bapak akan membagi ke dalam 4 kelompok. Nanti berdiskusi masing-masing kelompok. Bapak beri waktu 5 menit untuk berdiskusi. Monggo didiskusikan dulu terlebih dahulu. Ya, 9 menit kelompok pertama bisa mendiskusikan terlebih dahulu. Monggo Mas. Memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan salah satu ketentuan iktikaf adalah dilaksanakan di dalam masjid. Bolehkah jika iktikaf dilaksanakan di mushola atau surau? Sebenarnya dari kelompok kami itu beberapa ulama sepakat bahwa salah satu syarat sah iktikaf adalah dilakukan di masjid, sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa tempat iktikaf haruslah di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Namun tentunya bagaimana dengan mushola atau surau? Jadi untuk jika di mushola tersebut berfungsi sebagaimana masjid, misalnya digunakan untuk sholat berjamaah lima waktu dan terbuka untuk umum. Sebagian ulama itu membolehkan iktikaf di tempat tersebut. Tetapi jika mushola hanya digunakan sebagai tempat sholat, sesekali ada sholat individu, maka tidak sah iktikaf di dalamnya. Jadi kesimpulannya, yang paling utama dan paling aman adalah melakukan iktikaf di masjid, bukan mushola atau surau, untuk menjaga keabsahan ibadah dan mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Itu Pak. Beri aplaus untuk nomor 1. Dan nomor selanjutnya kelompok 2. Selain itu, wanita yang sudah menikah perempuan boleh beriktikaf karena juga diberikan bagian dalam diri. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, wanita boleh melaksanakan iktikaf selama beberapa hari dan memperoleh pahala yang sama seperti laki-laki. Karena dalam Islam, prinsip keutuhan amal tidak dibatasi oleh jenis kelamin, tetapi oleh keakbaran dan kehidupan. Berapa untuk nomor 2? Selanjutnya mau sedikit.
nilai dan kearifan pembelajaran khususnya sekolah dari lahir berbesar dan sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh anak Islam. Dihapus bersama saja. Selanjutnya nomor 4. Transaksi yang menggunakan sikap adalah institusi yang dilakukan dan salah mereka itu ada beberapa hal yang dapat kita dilakukan tanpa alasan tadi. Yang paling utama melaksanakan kitab adalah sholat dari masjid tanpa keperluan yang sebenarnya dibayar. Dari maka buang air atau urusan yang tidak bisa dicegah. Jika seorang keluar tanpa alasan maka idahnya batal. Selain itu berhubungan suami istri secara fisik selama kita juga mengadakan ibadah ini bagaimana disebut dalam Al-Quran Quran selatan sekolah yang dilakukan oleh guru. Kemudian kehilangannya melakukan hal yang mendapatkan keislaman atau ibadah seperti berdoa, bersatu serta menjaga masjid untuk waktu yang lama tanpa pulang mendesak kita untuk mendapatkan. Oleh karena itu orang yang baru kita harus menjaga kesucian, ingat bahwa yang berhubungan masjid dan menghindari aktivitas yang tidak relevan dengan ibadah agar etikanya sah dan diterima oleh Allah. Dihapus untuk kelompok 4. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 sampai 4. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.